Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Yogyakarta menetapkan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran 2027. Penetapan dilaksanakan dalam rapat paripurna di DPRD Kota Yogyakarta Senin 16 Maret sore. Juru bicara Pansus Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran 2027, Ipung Purwandari menjelaskan ada 1.100 usulan masyarakat yang diterima dari hasil reses anggota DPRD Kota Yogyakarta dan 590-an diantaranya disetujui. Pansus juga memberikan sejumlah catatan mulai dari peningkatan layanan publik, peningkatan dukungan UMKM, peningkatan kegiatan budaya dan wisata berkelanjutan, hingga persoalan penanganan sampah terpadu berbasis masyarakat. Pertambahan alokasi anggaran untuk pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau publik RTHP sehingga supaya peningkatan kualitas lingkungan hidup serta ruang interaksi masyarakat. D. Bidang kesejahteraan masyarakat. 1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat termasuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. 2. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang merata bagi masyarakat termasuk memperbanyak sosialisasi ke masyarakat terkait permasalahan kesehatan untuk mengurangi kasus di wilayah. 3. Mendorong pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah melalui dukungan terhadap kegiatan seni dan budaya serta menyelenggarakan kegiatan kebudayaan yang mampu meningkatkan daya tarik daerah. 4. Mendorong peningkatan peran serta generasi muda melalui kegiatan kepemudaan serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan potensi generasi muda. Kelima, memperkuat program penanggulangan kemiskinan serta perlindungan bagi kelompok rentan agar bantuan sosial dan program pemberdayaan dapat tepat sasaran. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta dari fraksi Partai Gerindra, RM Sinarbiat Mujanat, usai memimpin rapat paripurna menjelaskan, usulan masyarakat yang diakomodir dalam pokok-pokok pikiran DPRD sangat real. Rencana program dalam pokok-pokok pikiran ini harus dilaksanakan karena untuk membantu masyarakat. Selama ini ada usulan masyarakat yang penting dan mendesak, namun tidak terserap dalam musrenbang, kemudian diakomodir melalui pokok pikiran DPRD. Saya kira pokok-pokok pikiran ini kan bagian dari ketugasan anggota DPRD ya, dalam rangka untuk kemudian bisa mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat. Yang mana usulan-usulan masyarakat itu ya disalurkan melalui pada saat anggota DPRD itu melaksanakan reses salah satunya, dan juga tentu di luar reses pada saat anggota DPRD berinteraksi dengan masyarakat ya tidak menutup kemungkinan juga itu kemudian harapannya bisa diakomodir melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Ya saya kira pokok-pokok pikiran ini penting untuk terus dilaksanakan dan direalisasikan karena memang ya fakta di lapangan kalau kemudian usulan masyarakat itu hanya diberikan ruang melalui musrenbang, baik musrenbang tingkat kampung, tingkat kelurahan, bahkan sampai tingkat kementerian dan terakhir tingkat kota, ya rupanya masih banyak sekali usulan-usulan warga masyarakat itu yang kemudian bisa terakomodir melalui musrenbang itu karena keterbatasan pagu anggaran di musrenbang yang basisnya kemudian kelurahan ya. Nah oleh karena itu pokok-pokok pikiran ini tentu sangat membantu masyarakat ya, sangat membantu wilayah ya dalam rangka untuk kemudian bisa lebih mengoptimalkan mengakomodir usulan-usulan masyarakat yang kadang usulan masyarakat yang tidak bisa terakomodir melalui musrenbang itu juga kadang banyak yang sifatnya mendesak, banyak yang sifatnya urgent yang untuk segera ditindaklanjuti. Ya saya kira pokir inilah yang kemudian menjadi solusi untuk bisa mengakomodir banyak kepentingan dan usulan wilayah
usulan kelompok masyarakat ya, agar supaya ya pembangunan di pemerintah Kota Yogyakarta ini bisa kemudian dilakukan secara merata di seluruh wilayah. Ya saya kira 500 usulan melalui pokok-pokok pikiran DPRD, saya kira itu usulan yang sangat real ya, sangat real, karena dasar kita ya pada saat anggota DPRD turun ke daerah pemilihan masing-masing, sehingga tentu ya DPRD punya kepentingan ya agar supaya 500 usulan pokok-pokok pikiran itu ya dapat diakomodir, dapat disepakati, dapat direalisasikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Karena rakyat, masyarakat tentu sangat berharap-harap dan menunggu ya apa yang sudah diusulkan, dititipkan melalui semua anggota DPRD ini ya, tentu harapannya semua bisa terrealisasi. Saya kira yang menonjol kebetulan untuk periode ini bertepatan dengan musim penghujan ya, sehingga memang banyak usulan-usulan itu yang akhirnya kecenderungannya ke infrastruktur ya, baik itu terkait dengan saluran air hujan yang mampet, yang mungkin juga sudah over kapasitas, mungkin perlu pelumpuran, perlu juga kemudian mungkin bahkan karena sudah over kapasitas sehingga perlu kemudian dilakukan rehabilitasi dengan saluran air hujan yang kapasitasnya lebih besar, dan juga saluran air limbah ya, dan juga tentu pemeliharaan jalan. Saya kira 3 hal itu yang agak menonjol di tahun ini yang memang kebetulan musim hujan, sehingga kami pada saat kembali ke Dapil pun juga bisa melihat secara langsung memang kondisi di beberapa wilayah banyak yang kemudian akhirnya terdampak di gang-gang kampung, akhirnya terjadi genangan air hujan yang kemudian agak lambat atau juga agak susah untuk segera surut ya, terserap ke tanah ya. Adapun pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan menjadi keputusan DPRD tersebut kemudian diserahkan kepada Wali Kota Yogyakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka penyusunan RKPD 2027. Rapat paripurna penetapan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta 2027 juga dihadiri langsung Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan. Dari DPRD Kota Yogyakarta, Wuri dan Abi melaporkan.